Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4331, 4332, 4333. Ketika Di Chongjing melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi jauh, sementara Master Sekte Jiang mengerutkan kening, matanya dipenuhi penyesalan. Bagaimanapun, mereka adalah sesama senior, tetapi sekarang mereka menjadi seperti ini. Pergilah ke neraka, kakak senior itu meraung, dan semburan kabut hitam langsung keluar dari tubuhnya. Ah, di bawah kabut hitam ini, semua kultivator yang bersentuhan mengeluarkan suara kesakitan, dan merasakan tubuh mereka menua dengan cepat, seolah-olah membusuk. Energi kematian, ini energi kematian, semuanya, cepat mundur. Dev buru-buru berteriak keras, membuat semua orang mundur. Energi kematian ini sangat kuat, selama bersentuhan, ia akan dengan cepat menyerap vitalitas tubuh manusia, menyebabkan orang cepat menua dan kehilangan Yang Yuan dengan cepat. Kalian tidak bisa lari, kakak senior itu mendengus dan dengan cepat mengejar Dev dan yang lainnya. Kakak senior ini sangat cepat dan terus mendekati semua orang. Master Sekte Jiang dan yang lainnya semuanya mati rasa, berusaha menghindari penyebaran energi kematian. Sekarang, kecuali seseorang menggunakan vitalitas energi sejati miliknya untuk melawan gelombang energi kematian ini, mereka dapat menyelamatkan dirinya, jika tidak, energi kematian semacam ini akan sulit untuk dihadapi. Master Sekte Jiang, kalian semua menjauhlah, aku akan menghadapinya. Dev tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri seperti ini, dia hanya bisa menahan energi kematian ini. Tuan Chen, kamu harus berhati-hati, kata Master Sekte Jiang. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menghadapi ledakan energi itu, dia bergegas menuju kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki senior itu tampak sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Dev, seorang kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan, berani melawan energi kematiannya dan bahkan menyerangnya. Kakak senior, orang ini bernama Dev. Dialah yang membunuh kakak kedua. Jangan tertipu oleh levelnya. Orang ini sangat kuat. Di Chongjing takut kakak laki-lakinya akan meremehkan kekuatan Dev dan dibuat lengah oleh Dev, jadi dia mengingatkannya dengan keras. Ternyata dia membunuh adik laki-laki kedua, jadi aku akan membalaskan dendam adik laki-laki kedua. Wajah kakak laki-laki itu dingin, dan dengan raungan pelan, energi kematian tiba-tiba melonjak. Dia berpikir, tidak peduli seberapa cepat Dev melaju, dia akan diserang oleh energi kematian. Mungkin sebelum Dev dapat menghubunginya, vitalitasnya telah habis, energi sejatinya menghilang dan dia mati. Terlebih lagi, energi kematian ini seperti belatung tarsal. Sekali menutupi seluruh tubuh, meskipun tubuh fisiknya kuat, tidak akan ada gunanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dev berani begitu berani, kakak laki-laki ini tidak takut sama sekali, karena selama orang dengan vitalitas dan energi sejati paling takut pada energi kematiannya sendiri tidak akan terkalahkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan energi kematian. Kakak senior berkata dengan tatapan bercanda di matanya. Ketika Dev menyerang kakak laki-laki ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi bahkan jika dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa menahan erosi energi kematian sama sekali, dan sisik emas di tubuhnya terus berjatuhan. Kakak senior itu benar-benar meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Dev dengan tenang. Hanya dalam beberapa langkah, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan perlahan menghilang, yang cukup untuk membuktikan kekuatan energi kematian ini. Wah, saat kamu datang ke hadapanku, kamu hanya akan menjadi genangan darah, kata kakak laki-laki itu. Dengan bangga, Dev juga menemukan kekuatan energi kematian. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dia tetap tidak bisa menahan energi kematian. Dev juga menggunakan tubuh api sejati, tapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah jalan surga. Energi mati ini adalah jalan surga. Tidak ada yang bisa menolak jalan surga, kata Raja Iblis Awan Merah perlahan. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi energi kematian ini? Dev sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja, jika kamu memiliki cukup vitalitas dan energi sejati, energi kematian ini tidak dapat membahayakanmu. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuatnya, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Diperkirakan energi sejati dapat hidup selama 1000 tahun, jadi kamu tidak dapat menahan energi kematian ini. Jika kamu seperti aku dan memiliki energi sejati yang berusia ratusan ribu tahun atau lebih, energi kematian ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, energi kematian ini tidak dapat menghabiskan banyak vitalitas dan energi sejati, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terdiam.
Raja Iblis Awan Merah ini memiliki energi sejati selama puluhan ribu tahun, tapi sayang sekali dia terbunuh. Jika tidak ada jiwa yang tersisa, meskipun energi sejati berusia ratusan ribu tahun, ia tetap belum mati. Apa yang akan terjadi jika aku menyerap semua energi kematian? Orang itu bisa menggunakan energi kematian untuk berlatih, kenapa aku tidak? Dev bertanya. Dev mengira teknik kondensasi hatinya dapat memurnikan segala sesuatu, dan bahkan Dev pun dapat menyerap roh jahat. Energi kematian dan energi jahat ini memiliki pendekatan dan metode yang serupa. Orang itu pasti memiliki keterampilan menggunakan energi kematian untuk berkultivasi. Jika kamu tidak memiliki keterampilan tersebut, menyerap energi kematian akan membuatmu mati lebih cepat, kata Raja Iblis Awan Merah. Siapa bilang aku tidak memilikinya? Setelah Dev mengatakan itu, dia segera mulai menjalankan teknik kondensasi hati, dan sejumlah besar energi kematian di sekitarnya mulai menyerbu tubuh Dev. Apa yang Tuan Chen lakukan? Ini energi kematian. Bagaimana dia bisa menyerap energi kematian? Ketika Master Sekte Jiang melihat ini, dia langsung terkejut. Tuan Istana Guanghan juga sedikit mengernyit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika kakak laki-laki senior melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian mencibir, beraninya kamu menyerap energi kematianku. Menurutku kamu hanya ingin cepat-cepat mati. Saat tubuh Dev terus menyerap energi kematian, tubuhnya terlihat menua dengan mata telanjang, membuat orang merasa bahwa dia bisa mati kapan saja. Tapi ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya khawatir dan Di Chongjing serta yang lainnya bahagia, semua aura mematikan tersedot ke dalam tubuh Dev. Dev belum mati, selain tubuhnya terlihat sangat tua, dia tidak memiliki gejala lain. Namun, saat teknik kondensasi hati terus beroperasi, cahaya keemasan menyala di dada Dev. Tubuhnya mulai pulih kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa tarikan nafas, Dev kembali ke penampilan aslinya, dan auranya menjadi lebih kuat. Energi kematian ini benar-benar bagus. Ini adalah sumber daya terbaik untuk digunakan dalam budidaya. Apakah kamu masih memilikinya? Dev memandang kakak laki-laki senior yang kebingungan itu dan bertanya. Sedangkan untuk kakak laki-lakinya, senyumannya membeku di wajahnya saat ini, dan dia benar-benar tercengang. Kamu, bagaimana kamu bisa memurnikan energi kematian? Kenapa? Kakak laki-laki senior itu tercengang dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan energi kematian ini. Meskipun dia memiliki keterampilan untuk memurnikan energi kematian, tubuhnya menjadi seperti ini karena melatih energi kematian tersebut. Tapi Dev sepertinya telah menyerap begitu banyak energi kematian, tapi tidak terjadi apa-apa. Aku lupa memberitahumu bahwa teknikku dapat menyempurnakan segala sesuatu, jadi tidak masalah jika itu hanya energi kematian. Jika kamu memiliki keterampilan lain, gunakan saja, kata Dev sambil tersenyum bangga. Aku tidak percaya, energi kematian itu pasti terlalu sedikit. Aku tidak percaya kamu dapat memurnikan energi kematian. Kakak senior itu meraung, seluruh tubuhnya menjadi gila, dan tubuhnya mati-matian menyerap energi kematian dari kultivator yang mati itu. Namun bagaimanapun juga, tidak banyak kultivator yang baru saja mati saat ini. Energi kematian semacam ini hanya dapat ditemukan pada mayat yang baru saja mati. Tulang-tulang ini telah lama kehilangan energi kematian, dan yang ada hanyalah roh jahat. Melihat semua kultivator yang mati telah diserap energi kematiannya, kakak senior itu memandang ke arah Di Chongjing. Kakak, kamu apa yang akan kamu lakukan? Di Chongjing bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Untuk membunuh orang-orang ini, aku tidak punya pilihan selain berbuat salah padamu. Setelah kakak senior selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Di Chongjing. Cakar tajam itu langsung menembus tubuh Di Chongjing yang tidak waspada. Mata Di Chongjing membelalak tak percaya di wajahnya, dan dia langsung kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, kakak laki-laki senior itu membuka mulutnya dan menghirupnya, dan bola besar udara kematian tersedot ke dalam tubuh Di Chongjing. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang memasang ekspresi yang sangat rumit pada akhirnya. Nak, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Kakak laki-laki itu meraung, dan energi kematian keluar dari tubuhnya, membungkus Dev. Udara kematian tidak meresap ke udara, melainkan menyelimuti Dev seperti bola hitam. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa perasaan Dev. Meskipun semua orang sangat khawatir, tidak ada yang berani mendekat untuk membantu. Tubuh kakak laki-laki senior itu terlihat membusuk dengan mata telanjang, dan pada akhirnya hanya tinggal kerangka yang tersisa. Kelihatannya seperti kerangka besar, sangat menakutkan. Dia telah meledakkan semua energi kematian di tubuhnya. Dia ingin Dev mati. Selama Dev mati, akan lebih mudah bagi orang lain. Namun, energi mematikan di sekitar Dev menjadi semakin lemah. Akhirnya, sosok Dev muncul, dan seluruh kulitnya bersinar. Barang bagus, barang sangat bagus. Dev tersenyum ringan. Ah, kakak senior itu meraung, suaranya penuh kebingungan dan keengganan. Karena kamu tidak marah lagi, jangan salahkan aku.
Setelah Dev selesai berbicara, dia meninju. Bayangan tinju meledak dengan kekuatan yang kuat dan langsung mengenai kakak laki-laki itu. Hanya suara retakan tulang yang terdengar, dan kemudian kerangka kakak laki-laki itu terkoyak. Tulang yang patah tersebar di seluruh langit, dan menyatu dengan tulang di seluruh lantai sekte tulang darah. Aku tidak menerima ini. Saat kerangka itu hancur, bayangan hitam meraung. Ini adalah jiwa kakak senior. Sayangnya, setelah berteriak, jiwa itu langsung meledak. Pukulan Dev tidak hanya menghancurkan kerangkanya, tetapi bahkan jiwanya pun tidak dapat melarikan diri. Sampai kematiannya, dia tidak dapat memahami bagaimana keadaan bisa seperti ini. Melihat sekte tulang darah yang hancur, semua orang tercengang dan sama sekali tidak bersemangat. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Orang seperti apa Dev itu? Meskipun mereka telah melihat kekuatan Dev sebelumnya, Dev dapat memberi mereka kejutan baru setiap saat. Sekarang, bahkan energi kematian tidak dapat berbuat apa-apa pada Dev ini. Terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, lawannya berada di puncak alam Mahayana tingkat kedua, dan akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Bahkan jika orang kuat dengan kekuatan seperti ini tidak menggunakan energi kematiannya, berapa banyak orang yang akan menjadi lawannya. Namun Dev mampu membunuh lawannya dengan satu pukulan, seperti memukul ayam sampai mati. Jangan kaget, lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada hal baik di sekte tulang darah, terutama tulang abadi. Beritahu aku jika kamu menemukannya, kata Dev kepada orang-orang yang terkejut. Baiklah, Master Sekte Jiang dan yang lainnya baru menyadari hal ini dan buru-buru memimpin orang untuk mencari sumber daya. Tuan Istana Guanghan juga membawa orang suci untuk mencari. Sekarang sekte tulang darah telah dihancurkan, semua sumber daya tidak boleh disia-siakan. Namun, sekte tulang darah menggunakan darah dan tulang para kultivator untuk berlatih, jadi semua sumber daya lainnya tidak mungkin ada terlalu banyak. Tapi yang diinginkan Dev adalah tulang abadi. Selama dia bisa menemukan sepotong kerangka Raja Iblis Awan Merah, itu sudah cukup. Tuan Chen, pergi dan lihat. Sebenarnya ada banyak kultivator yang dipenjara di sekte tulang darah. Pada saat ini, seorang murid dari sekte jiwa iblis buru-buru berlari dan berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengikuti murid sekte jiwa iblis. Dev melihat selusin kultivator di penjara dalam formasi aneh di bawah gunung tulang di belakang sekte tulang darah. Para kultivator ini tampak sangat menderita, baik pria maupun wanita, dan mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua meringkuk, mungkin ketakutan. Bersambung.